Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali. Dalam pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti, bersama I Gusti Ngurah Ardajaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang Punarbhawa. Pertama, ajaran Punarbhawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. 1. Pengertian Punarbhawa berdasarkan bahasa Sanskerta. Punarbhawa terbentuk dari dua kata, yaitu punar artinya lagi dan bhawa artinya menjelma. Dengan demikian, punarbhawa berarti kelahiran yang terulang ke dunia yang disebabkan oleh karma dan wasana dari kehidupan seseorang tersebut. Kejadian tersebut sangat rahasia karena yang bersangkutan atau orang yang terlahir tersebut tidak mampu mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Rahasia kelahiran yang berulang-ulang ke dunia disebabkan oleh karma wasana dari suatu kehidupan yang lain, sebelum seseorang mengetahui hakikat sang diri. Pengetahuan tersebut diuraikan pada Bhagavad Gita sebagai berikut. Janma karma ca midivyam eva yoveti tatvata, tiak vdham purnarjanma naiti mam eti sorjuna. Terjemahannya, ia yang mengetahui sebenarnya kelahiran suci dan karyaku, ia tidak lahir lagi, jika meninggalkan badannya, ia datang padaku, O Arjuna. Uraian sloka tersebut menjelaskan bahwa manusia tetap memiliki tujuan untuk mencapai kesempurnaan menyatu dengan Hyang Widhiwasa. Kelahiran tersebut merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesempurnaan hidup. Selain itu, guna mengatasi kesengsaraan dan suka duka dengan cara terus berusaha meningkatkan kualitas diri demi mencapai kesempurnaan agar bisa melepaskan diri dari keterikatan duniawi yang selanjutnya menyatu dengan Hyang Widhiwasa dengan selalu berkarma yang baik. Karena karma dan phala menjadi satu bagian yang tidak pernah terpisah. Di dalam Weda disebutkan karma palangaran ika palaning gawe halahayu. Terjemahannya, karma phala adalah akibat phala dari baik buruk suatu perbuatan atau karma. Slokantara 68. Hukum karma ini sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap baik buruknya segala makhluk sesuai dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidup. Hukum karma dapat menentukan seseorang hidup bahagia atau menderita. Jadi, setiap orang berbuat baik, subha karma, pasti akan menerima hasil dari perbuatan baiknya, demikian pula sebaliknya. 2. Hakikat Punarbhawa. Kehidupan ini sangat rahasia. Kita sebagai manusia hanya diberi kesempatan untuk menggunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya dengan cara selalu berpikir, berkata, dan berperilaku yang baik dan benar. Karena apapun yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya itu semua adalah hasil karma sebelumnya. Jika semua itu bisa disadari dan mampu mengetahui bahwa hidup ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan mengendalikan perilaku yang tidak baik menjadi baik, maka itu sesungguhnya hakikat dari Punarbhawa. Dalam hubungannya, secara rasio umat Hindu sangat percaya akan adanya Punarbhawa, karena di luar batas kemampuan pikiran manusia. Oleh karena itu, adanya Punarbhawa itu harus diterima melalui keimanan atau keyakinan hal ini sesuai dengan yang diuraikan pada Bhagavad Gita 7.27 dan Bhagavad Gita 7.28 berikut ini. Cecehad Vyasamutena Dvan Vamohena Brata, Sarvapni Samohasarge Yti Parantapa. Terjemahannya, semua makhluk lahir dalam keadaan tertipu, O Bharata, disebabkan oleh kedua sifat yang timbul dari keinginan dan kemarahan, O penakluk musuh. Bhagavad Gita 7.27. Yesam TV Antugatam Papam Jananam Punya Karmanam, Tedvanva Mohanir Mukta Bhajante Mamdrada Vrata. Terjemahannya, akan tetapi, bagi mereka yang salah, yang dosanya sudah bebas dari tipuan kedua sifat tadi, menyembah aku dengan penuh ketekunan dan keyakinan. Bhagavad Gita 7.28. Berdasarkan isi sloka tersebut, dijelaskan bahwa terdapat dua sifat, yaitu, keinginan dan kemarahan, yang menjadi penyebab kelahiran kembali. Akan tetapi, bagi mereka yang mampu mengendalikan kedua sifat tersebut dan tekun melakukan pemujaan dengan penuh keyakinan, maka kualitas diri akan semakin meningkat. Manusia memiliki 5 lapisan badan yang wajib diketahui dalam upaya meningkatkan kualitas diri melalui panca maya kosa, yaitu 1. Anamaya kosa, terbuat dari makanan dan minuman, 2. Pranamaya kosa, terbuat dari prana atau energi, 3. Manomaya kosa, terbuat dari alam pikiran, 4. Wijnanamaya kosa, terbuat dari pengetahuan, dan 5. Anandamaya kosa, terbuat dari rasa kebahagiaan. Dalam pengetahuan Pancamaya Kosa dijelaskan bahwa dalam lapisan-lapisan badan inilah karma wasana yang menyebabkan Punarbhawa. Dengan demikian, Punarbhawa merupakan kelahiran badan astral atau badan, bukan kelahiran Atman. Karena Atman memiliki sifat-sifat istimewa dan tidak pernah lahir. Kedua, nilai-nilai ajaran Punarbhawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri.
Penyebab terjadinya kelahiran karena dipengaruhi oleh karma wasana sebelumnya. 3 macam karma phala yang mempengaruhi karma wasana sebagai berikut. Sancita karma phala, yaitu karma yang lalu, namun baru dapat dinikmati buahnya pada kelahirannya yang sekarang. Prarabdha karma phala, yaitu karma yang dilakukan sekarang dan buahnya diterima sekarang juga. Kriyamana karma phala, yaitu perbuatan yang tidak sempat dinikmati sekarang, namun akan diterima pada kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berkata yang baik. Hasilnya pasti baik sesuai dengan hukum karma phala tersebut. Rahasia tentang kelahiran hanya diketahui oleh Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Manusia terlahir ke dunia secara berulang-ulang adalah untuk memperbaiki karmanya, maka itu tampaklah ia dalam keadaan yang berbeda-beda dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Seperti diuraikan pada Swetaswayara Upanishad, V12, Tim Penyusun, 2012, berikut ini. Stulani suksmani bahuni caiwa, nipani dehi swaguna iswanoti kriya, gunair atma gunai catesam samyoga hetur aparo, pidestah. Terjemahannya, Atman yang berinkarnasi sesuai dengan sifat dan karmanya, memilih sebagai tubuhnya wujud yang kasar atau halus. Dia menjadi tampak berkeadaan berbeda dari satu inkarnasi ke inkarnasi berikutnya. Swetaswatara Upanishad, V12. Berdasarkan isi sloka tersebut, punarbawa wajib dimaknai sebagai kesempatan untuk memperbaiki karma dengan cara berbuat baik, bukan sebaliknya, yang dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud kesadaran untuk selalu berbuat baik. Karena sudah menyadari hal tersebut sehingga dapat memperbaiki karma buruk pada kehidupan sebelumnya, dan selalu berbuat baik dalam kehidupan yang sekarang. Maka itu hendaknya seseorang selalu berbuat baik. Misalnya dengan cara selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, dan menjaga kebersamaan melalui gotong royong. Semua karma tersebut memiliki pahala sesuai dengan ajaran hukum karma. Hukum karma adalah hukum alam semesta yang telah ditetapkan oleh Hyang Widiwasa. Hukum itu berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hukum ini berlaku sejak alam ini diadakan dan akan terus berlaku sampai alam ini pralaya, musnah, lebur. Adapun manfaat dan nilai yang akan diperoleh dari penghayatan terhadap hukum karma pada ajaran Punarbhawa adalah sebagai berikut. 1. Disiplin untuk selalu berpikir yang bersih dan suci, manacika parisudha. 2. Disiplin untuk selalu berkata yang baik, sopan dan benar, wacika parisudha. 3. Disiplin untuk selalu berbuat yang jujur, baik, dan benar, kaika parisudha. 4. Melahirkan kesabaran, ketenangan, dan ketabahan. 5. Keyakinan diri terhadap setiap perbuatan. 6. Pengendalian diri yang ketat. 7. Selalu bersyukur. Dan 8. Kebijaksanaan. Semua nilai tersebut wajib disyukuri dengan cara selalu bakti kepada Hyang Widiwasa. Karena beliau telah menetapkan hukum karma phala itu, sehingga kita selalu berusaha berbuat baik. Hal ini agar jika terlahir kembali, maka kita dapat menjadi manusia yang memiliki kualitas diri yang baik dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri untuk mencapai kesempurnaan. Ketiga, cara menghubungkan ajaran Punarbhawa dengan karma phala sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Ajaran karma phala dan Punarbhawa menjadi dasar keyakinan masyarakat Hindu dalam melaksanakan kehidupan spiritualnya maupun kehidupan bermasyarakat. Pada kehidupan spiritual manusia akan selalu mendekatkan dirinya dengan Hyang Widiwasa untuk senantiasa melaksanakan ajaran agama. Pada kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu menjaga hubungan baiknya dengan orang lain agar tetap rukun, saling menghargai, menjaga semangat gotong royong, dan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Hubungan karma phala dengan Punarbhawa dijelaskan dalam Manawadharma Sastra 12. 9 dan 12. 40. San Rajai Karma Dogairiati, Sihawaratam Narahwacikai, Paksi Mergata Manasair Antiajatitam. Terjemahannya, sebagai akibat daripada dosanya yang dilakukan oleh badan, seseorang akan menjadi benda tak bernyawa kelak di kelahirannya, kemudian akibat dosa yang dibuat oleh kata-kata akan menjadi burung atau binatang buas, dan sebagai akibat dosa yang dibuatnya oleh pikiran ia akan lahir ke kelahiran yang rendah. Manawadharma Sastra 12. 9. Dua tuam satwikayanti manusyatvam cara jasa, tiryah tuam tamasanitiam itiesa triwidagati. Terjemahannya, mereka yang memiliki sifat-sifat satwam akan mencapai alam dewata, mereka yang memiliki sifat-sifat raja mencapai alam manusia dan mereka yang memiliki sifat-sifat tamah akan terbenam pada sifat-sifat binatang. Itulah 3 jenis perbuatan. Manawadharma Sastra XLI. 40.
Bila seseorang banyak berbuat dosa dalam hidupnya, maka menderitalah ia di dunia ini dan begitu pula sesudahnya. Hendaknya seseorang selalu berbuat baik, agar mendapat pahala yang baik pula. Pandanglah kelahiran sebagai manusia merupakan suatu anugerah Tuhan untuk memperbaiki karma. Tentang kelahiran sebagai manusia disebutkan dalam kitab suci sebagai berikut. Matangnya haiwa juga wang manastapa antan paribhawa, si dadi wang te apua kagongakna ri ambe apayapan para madurla baikang si janma manusangaranya, ya diapi candala yonitui. Terjemahannya, oleh karena itu, janganlah sekali-kali bersedih, sekalipun hidupmu tidak makmur, dilahirkan menjadi manusia itu, hendaklah menjadikan kamu berbesar hati, sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekalipun. Sarasamuscaya 1:3. Iam hayoni pratama yam prapya jagatipate, atmanam sakya tetratum karma bhicu balaksanai. Apan iking dadiwang, utama juga ya, ni ini taning mangkana, wenang ya tumulung awaknya sangkeng sangsara, maka sadanang kubah karma, hingga ning kota maning dadiwang ika. Terjemahannya, menjelma menjadi manusia adalah hal yang sangat utama karena ia dapat menolong dirinya dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Sarasamuscaya 4. Kesempatan lahir sebagai manusia merupakan saat yang baik untuk berkarma karena semua pahala itu akan datang pada waktunya. Liku-liku karma dari beberapa kehidupan sangat sulit diketahui cara kerjanya, karena ada di luar batas pikiran manusia. Walaupun demikian, karma itu tidak lupa. Ia akan datang bila saatnya telah tiba pada orang yang melakukannya. Demikianlah hubungan karma pala dengan punarbhawa itu sangat erat, di mana kedua aspek ini memberikan motivasi kepada semua orang untuk meningkatkan kualitas hidupnya menuju kesempurnaan, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman atau Moksa. Keempat, implikasi penerapan ajaran punarbhawa terhadap kualitas diri. Ajaran tentang pencapaian surga dari penghayatan teks Pararadharma Sastra ini dapat diketahui dari sloka berikut ini. Yatha dhyayana karmani dharma satram idam tatha, adyatavyam prayatnema niyamas vargagainina. Terjemahannya, penghayatan Dharma Sastra ini, seperti pembelajaran kitab suci Veda, sama wajibnya bagi mereka yang mengharapkan tempat kediaman di surga, setelah meninggal. Pararadharma Astra, 12. 75. Dasar keyakinan masyarakat Hindu terhadap ajaran punarbhawa dan karma phala menjadi satu teori yang tidak dapat dipisahkan dalam kelahiran manusia, karena kelahiran, punarbhawa, disebabkan oleh karma phala atau perbuatan sebelumnya, kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, kesempatan terlahir menjadi manusia memiliki peluang yang sangat baik untuk memperbaiki diri seperti yang diuraikan dalam Sarasamuccaya Sloka 4 berikut ini. Iam hayoni pratama yam prapya jagatipate, atmanam sakya tetratum karma bhicu balaksanai. Apan iking dadiwang, utama juga ya, ni ini taning mangkana, wenang ya tumulung awaknya sangkeng sangsara, maka sadanang kubah karma, hingga ning kota maning dadiwang ika. Terjemahannya, menjelma menjadi manusia adalah hal yang sangat utama, karena ia dapat menolong dirinya dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Berdasarkan sloka di atas, dapat dijelaskan bahwa hanya manusialah yang dapat menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan ini, karena hanya manusia yang diciptakan dengan memiliki pikiran yang digunakan untuk memikirkan segala perbuatan yang dilakukannya dan memikirkan segala akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan itu, hukum karma. Kelahiran kembali dijadikan sebagai peluang untuk berbuat baik dalam memperbaiki karma buruk pada kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas karma dari kehidupan yang terdahulu atau karma dalam kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu, hendaknya seseorang selalu berbuat baik. Dengan demikian, fluktuasi dari keberadaan makhluk di alam semesta raya ini dengan jelas menunjukkan proses berlangsungnya hukum karma yang bekerja secara otomatis dan pasti, tanpa dapat direkayasa, maupun dimanipulasi dengan cara apapun. Dengan begitu layak mendapat perhatian yang saksama dan penuh kewaspadaan. Seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha Gautama dalam 550 kali penjelmaan sebelumnya yang terangkum dalam kitab Jatakai. Mas Winara, 2002, 195. Selain untuk menjalani sisa karma wasana masa lalunya itu, umat manusia dalam kelahirannya juga harus berperilaku kebajikan yang dilandasi oleh nilai-nilai dharma, seperti satyam, kebajikan, kebenaran, tidak diskriminasi, dan kejujuran, sivam, kesucian dana pemperlinaan dosa, dan sundaram, keharmonisan, kesejahteraan, keindahan, dan kedamaian. Untuk mempertahankan kualitas kelahirannya yang dibawa sejak lahir tidak lagi ditambah dengan dosa-dosa yang menyebabkan kualitas dosa yang menyelimuti jiwa, Atman-nya semakin menggiring manusia dalam kegelapan, avidya. Om. Shanti, 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 Om.